Mendengarkan podcast adalah salah satu aktivitas yang sangat bermanfaat, juga banyak memberi edukasi. Nah, tidak seperti platform lain yang mengharuskan orang untuk terus menyimak secara audiovisual, mendengarkan podcast ternyata bisa dilakukan dengan mengerjakan aktivitas yang lain. Jadi lebih simpel. Di tengah pandemi COVID-19, semua menjadi dilema bagi banyak orang karena tidak bisa beraktivitas dengan normal. Tapi para kreator podcast ternyata sangat kreatif dengan menyediakan bermacam tema yang sangat bermanfaat. Menikmati podcast juga menjadi salah satu cara untuk mencari ilmu secara informal, karena setiap orang bisa mendengarkan banyak hal yang mungkin saja belum pernah didapat dalam pendidikan formal. Kalau begitu, simak terus Anchor Podcast. Suatu hari di kota Madinah terlihat debu tebal mengepul ke udara. Debu itu datang dari tempat yang agak tinggi di pinggir kota. Debu itu semakin lama semakin tinggi, bergumpal-gumpal hingga hampir menutup ufuk mata. Angin yang bertiup menyebabkan gumpalan debu kuning dari butiran-butiran Sahara yang lunak terbawa menghampiri pintu-pintu kota dan berhembus dengan kuatnya di jalan-jalan berpasir. Orang banyak menyangkanya ada angin ribut yang menyapu dan menerbangkan pasir. Tapi kemudian dari balik tirai debu itu, segera mereka dengar suara hiruk pikuk yang memberitahu tibanya suatu iringan khalifah besar yang berbaris memanjang. Tak lama kemudian, sampailah 700 unta menyeret kereta yang syarat dengan muatannya memenuhi jalan-jalan kota Madinah. Orang-orang kemudian saling memanggil dan menghimbau menyaksikan keramaian ini, serta turut bergembira dan bersukacita dengan datangnya harta dan rezeki yang dibawa kafilah itu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu ketika mendengar suara hiruk pikuk itu bertanya, apakah yang telah terjadi di kota Madinah? Lalu mendapat jawaban bahwa kafilah Abdurrahman bin Auf datang dari Syam membawa barang-barang dagangannya. Kata Ummul Mukminin lagi, kafilah yang telah menyebabkan semua kesibukan ini? Benar ya Ummul Mukminin, karena ada 700 kereta dan unta. Ummul Mukminin kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya sambil melayangkan pandangannya jauh menembus cakrawala, seolah mengingat kejadian yang pernah dilihat atau ucapan yang pernah didengarnya. Kemudian beliau berkata, ingat, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kulihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan perlahan-lahan. Sebelum tali temali perniagaan Abdurrahman bin Auf dilepaskan, ia menuju ke rumah Aisyah dan berkata, Anda telah mengingatkanku suatu hadis yang tak pernah kulupakan. Dengan ini, aku mengharap dengan sangat agar Anda menjadi saksi bahwa kafilah ini dengan semua muatannya, berikut kendaraan dan perlengkapannya, kupersembahkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Lalu dibagikannya seluruh muatan 700 kendaraan itu kepada semua penduduk Madinah dan sekitarnya sebagai perbuatan baik. Peristiwa itu hanya salah satu gambaran tentang kehidupan Abdurrahman bin Auf. Dia orang yang kaya raya, hartanya melimpah ruah, tapi sangat bijaksana dan sudi
kehilangan sebagian keuntungan dunianya demi agamanya, dan tidak suka harta benda kekayaannya meninggalkannya dari kafilah iman dan pahala surga. Abdurrahman bin Auf masuk Islam saat permulaan dakwah, sebelum Rasulullah SAW memasuki rumah Arham dan menjadikannya sebagai tempat pertemuan dengan para sahabat orang-orang mukmin. Umar bin Khattab mengangkatnya pula sebagai anggota kelompok musyawarah yang merupakan calon khalifah yang akan dipilih sebagai penggantinya. Setelah masuk Islam, Abdurrahman bin Auf lalu hijrah ke Nabsi, kemudian kembali ke Mekah. Lalu hijrah untuk kedua kalinya ke Habsyi, dan kemudian kembali lagi hijrah ke Madinah. Beliau ikut pula bertempur di Perang Badar, Uhud, dan perang-perang lainnya. Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai saudagar kaya, tapi bukan berarti rakus dan loba. Bukan pula suka menumpuk harta atau hidup mewah dan riya. Beliau justru berpendapat berdagang adalah suatu amal dan tugas kewajiban yang keberhasilannya akan menambah dekatnya jiwanya kepada Allah dan berkorban di jalannya. Yang menjadikan perniagaannya berhasil dan beroleh berkat, karena ia selalu bermodal dan berniaga barang yang halal dan menjauhkan diri dari perbuatan haram, bahkan syubhat. Suatu hari, ia menjual tanah seharga 40.000 dinar. Kemudian uang itu dibagikan semua untuk keluarganya dari Bani Syuhrah, untuk para istri Nabi, dan untuk kaum fakir miskin. Pada saat lainnya, diserahkannya 500 ekor kuda untuk perlengkapan bala tentara Islam. Ibnu Auf adalah seorang pemimpin yang mengendalikan hartanya, bukan seorang budak yang dikendalikan oleh hartanya. Ia tidak mau celaka dengan mengumpulkan harta dan tidak pula dengan menyimpannya. Pada suatu hari, dihidangkan makanan kepada para sahabat yang hadir di rumah Abdurrahman bin Auf untuk berbuka, karena waktu itu semua sedang berpuasa. Sewaktu pandangan Abdurrahman bin Auf jatuh pada hidangan, ia menangis dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur sebagai syahid. Ia seorang yang jauh lebih baik daripadaku. Ia hanya mendapat kain kafan selai burdah. Jika ditutupkan ke kepalanya, maka kelihatan kakinya. Dan jika ditutupkan kedua kakinya, terbuka kepalanya. Demikian pula Hamzah yang jauh lebih baik daripadaku. Ia pun gugur sebagai syahid. Dan di saat akan dikuburkan, hanya terdapat baginya sehelai selendang. Telah dihamparkan bagi kami dunia seluas-luasnya dan telah diberikan pula kepada kami hasil sebanyak-banyaknya. Sungguh kami khawatir kalau harta itu menghalangi pahala kebaikan kami." Begitulah Abdurrahman bin Auf. Kekayaannya yang melimpah ruah sedikit pun tidak membangkitkan kesombongan dan takabur dalam dirinya. Sampai-sampai para sahabat mengatakan, seandainya orang yang belum pernah mengenalnya kebetulan melihatnya sedang duduk-duduk bersama pelayan-pelayannya, niscaya tidak akan sanggup membedakan antara Abdurrahman bin Auf dengan para pelayannya. Tapi bila orang telah mengenal satu sisi saja dari perjuangan Ibnu Auf dan jasa-jasanya, misalnya tahu 20 bekas luka di perang Uhud dan bahwa salah satu dari bekas luka itu meninggalkan cacat pincang yang tidak sembuh pada salah satu kakinya, seperti giginya yang rontok di perang Uhud yang menyebabkan bicaranya menjadi cadel. Di waktu itulah orang baru akan menyadari bahwa laki-laki yang berperawakan tinggi dengan air muka bersih dan kulit halus, pincang serta cadel itu telah mendapat tanda jasa dari perang Uhud, dan itulah Abdurrahman bin Auf. Suatu saat ketika Umar bin Khattab hendak berpisah dengan ruhnya yang suci, beliau memilih 6 tokoh dari para sahabat Rasulullah sebagai formatur agar mereka memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi khalifah yang baru. Jari-jari tangan Umar menunjuk dan mengisyaratkan Ibnu Auf.
Bahkan sebagian sahabat telah menegaskan bahwa dialah orang yang lebih berhak dengan khalifah di antara yang 6 itu. Tapi Abdurrahman bin Auf berkata, "Demi Allah, daripada aku menerima jabatan itu, lebih baik ambil pisau lain, taruh di leherku, kemudian kalian tusukkan sampai tembus ke sebelah." Sikap zuhudnya terhadap jabatan dan pangkat dengan cepat telah menempatkan dirinya sebagai hakim di antara 5 tokoh terkemuka. Mereka menerima dengan senang hati agar Abdurrahman bin Auf menetapkan pilihan khalifah di antara mereka berlima. Lalu oleh Ibnu Auf dipilihlah Utsman bin Affan untuk jabatan khalifah dan para sahabat yang lain setuju. Selagi ruh Abdurrahman bin Auf bersiap memulai perjalanannya yang baru, air matanya meleleh. Sedang lidahnya bergerak-gerak mengucapkan kata-kata, "Sesungguhnya aku khawatir dipisahkan dari sahabat-sahabatku karena kekayaanku yang melimpah ruah." Tetapi sakinah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyelimutinya. Satu senyuman tipis menghiasi wajahnya, disebabkan sukacita yang memberi cahaya, serta kebahagiaan yang menenteramkan jiwa saat ruhnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.